Hai, welcome to Newts Reading Journey. Jadi kali ini aku mau membahas satu topik yang sebenarnya udah beberapa waktu lalu di request sama seorang subscriber yang tanya di kolom komentar, yaitu bagaimana caraku untuk menghadapi reading slump. Sebenarnya aku juga manusia biasa yang sering mengalami reading slump, cukup sering, cuman untuk beberapa waktu belakangan ini emang jarang muncul. Terakhir kali muncul itu di akhir tahun lalu ketika aku berusaha menyelesaikan reading A to Z sampai ke novel yang judulnya Utuki. Itu aku benar-benar mengalami reading slump yang cukup lama, yaitu kayaknya hampir 1 bulan atau 2 bulanan, dan itu lumayan lama bagiku, apalagi ketika aku harus merasakan tekanan bahwa aku perlu buat video untuk diupload ke YouTube. Cuman masalahnya ketika itu kan aku tidak menyelesaikan satu buku pun, jadi aku bingung juga bagaimana caranya aku memanage konten di YouTube. Jadi di akhir tahun lalu itu agak kosong beberapa waktu videoku karena memang aku sedang mengalami reading slump. Selain itu sebenarnya aku pernah mengalami reading slump yang cukup parah itu ketika aku akhir masa kuliah, kalau nggak salah. Iya, akhir masa kuliah kan lagi sibuk berat dan aku merasa stres karena harus mengerjakan skripsi itu. Dan ketika itu aku mengalami reading slump yang lumayan panjang, enggak sih, bukan cuma lumayan tapi panjang banget, yaitu reading slumpku itu hampir terjadi selama 1 tahun, bahkan lebih kayaknya. Dan di waktu itu sebenarnya pada dasarnya aku sebenarnya masih membaca, cuman kan aku lebih fokus ke bahan-bahan skripsiku. Terus habis itu aku juga membaca buku, cuman buku yang aku baca selama aku reading slump, selama aku mengerjakan skripsi itu, aku kayaknya tidak berhasil menyelesaikan satu buku pun. Jadi aku baca satu judul buku yang aku pikir itu bakalan membantu atau bakalan menghiburku, cuman ternyata tidak cukup membantu. Akhirnya aku pindah ke buku yang lain. Jadi terjadi seperti itu berulang kali selama 1 tahun lebih. Terus aku sendiri ketika ditanya bagaimana caraku untuk menghadapi reading slump itu juga sebenarnya pada awalnya aku masih bingung apa ya yang harus aku lakukan, apa ya yang biasanya aku lakukan ketika aku merasa tidak cukup mood atau tidak cukup pengen membaca, tidak ada hal yang membuatku tertarik untuk membaca. Jadi setelah itu aku mulai berpikir apa aja yang sekiranya aku lakukan atau apa aja yang kayaknya pernah aku lakukan selama ini untuk menghadapi reading slump. Jadi setelah aku berpikir itu, ternyata aku dapat lumayan banyak poin, dan itu cukup mengejutkan bagiku karena ternyata aku pernah melakukannya gitu loh. Secara tidak sadar aku pernah melakukan hal-hal itu untuk menghadapi reading slumpku. Hal pertama yang aku lakukan ketika menghadapi reading slump ini terjadi ketika akhir tahun lalu, waktu aku sedang membaca novel yang judulnya Utuki. Itu sebenarnya reading slumpku waktu itu sepertinya kurasa karena memang aku membaca novel atau buku yang tidak aku suka, yaitu Utuki. Itu emang aku nggak suka, mungkin emang karena bukan selera aku aja. Terus juga novelnya tebal dan aku merasa tekanan untuk menyelesaikan itu, karena aku tipe orang yang berusaha untuk menyelesaikan satu buku, bener-bener aku selesaikan meskipun aku nggak suka bukunya. Cuman karena waktu itu Utuki itu cukup tebal dan itu kayak bener-bener butuh dorongan yang lebih kuat lagi. Akhirnya pada pertengahan ke belakang itu aku udah kehabisan energi untuk membaca, jadi aku mengalami reading slump selama 1 bulan itu. Hal pertama yang aku lakukan yaitu aku berhenti dulu. Aku merasa aku butuh istirahat dulu, aku butuh tenang dulu. Aku nggak mau, kalau aku mengalami reading slump kali itu, aku langsung beralih ke buku lainnya karena aku takut kalau buku yang lainnya yang aku baca itu, yang pada dasarnya sebenarnya bukunya bagus, cuman karena moodku emang masih nggak ada, akhirnya buku yang aku baca itu jadi aku anggap tidak bagus, kayak gitu sih. Jadi aku berhenti dulu, istirahat dulu, tarik nafas dulu. Terus setelah aku merasa cukup nyaman dengan diriku, cukup nyaman dengan situasinya, kurasa aku butuh membaca sesuatu dulu untuk selingan sebelum aku menyelesaikan novel sebelumnya atau buku sebelumnya. Aku membaca buku lain yang sekiranya menurutku itu bagus. Jadi waktu itu aku memilih novel yang judulnya Pasta Kacang Merah dari Durian, apa ya aku lupa, pokoknya Pasta Kacang Merah. Yang itu novelnya pada awalnya aku merasa tertarik karena covernya bagus, covernya warnanya pink, cantik. Terus habis itu novelnya juga terlihat tidak terlalu tebal.
kayaknya nggak sampai 200 halaman, dan itu aku rasa adalah solusi untuk reading slump-ku kali itu. Karena bagiku kalau udah mengalami reading slump karena setelah membaca novel yang tidak menarik dan tebal, aku perlu cari sesuatu yang lebih ringan, lebih singkat, tapi juga lebih menarik. Jadi yang pertama itu kan berhenti sesaat, istirahat sesaat, terus habis itu cari buku yang bisa membuatmu merasa tertarik untuk membaca lagi. Terutama kalau bisa aku sarankan untuk kalian cari buku yang sekiranya tipis aja, nggak usah tebel-tebel, terus yang ceritanya ringan atau ceritanya yang bisa membuat bahagia. Jangan cari yang tebel terus habis itu ceritanya depresif atau misteri, karena bagiku kalau ceritanya seperti itu malah membuat semakin tertekan. Untuk memperbaiki moodku selama aku mengalami reading slump itu, aku melakukan hal lain yang juga aku sukai atau hobi lain selain membaca. Ini bisa disebut sebagai hobi nomor 2 ku. Jadi mungkin kalian juga bisa melakukan hobi lain atau melakukan kegiatan lain selain membaca untuk meningkatkan mood kalian. Terserah sih hobi kalian apa, ya lakukan biar kalian itu merasa lebih lebih senang, lebih bahagia, moodnya lebih bertambah lagi. Jadi itu bisa membantu kalian untuk menghadapi reading slump. Jadi kalau ketika aku sedang tidak membaca, ketika aku sedang butek banget di akhir tahun lalu, aku melakukan hobi lainnya yang bagiku menyenangkan dan juga cukup menenangkan, yaitu dengan cara menggambar. Kalau menggambar itu sebenarnya bisa dibilang sebagai hobi pertamaku dulu ketika waktu aku kecil, karena kan aku belum bisa membaca waktu itu. Waktu kecil kan aku agak cukup telat ya bisa membacanya itu ketika aku baru masuk SD. Sedangkan waktu TK itu aku seneng banget untuk menggambar, dan itu adalah hobi yang sampai sekarang pun masih aku sukai. Cuman ketika aku mulai bisa membaca itu, emang hobi menggambarku itu jadi terkalahkan sama hobi membaca. Aku bakalan tunjukkan gambar-gambar yang aku hasilkan ketika aku mengalami reading slump itu. Jadi sebenarnya gambarku itu random aja sih. Aku suka ngelihat orang-orang bikin gambar-gambar doodle kayak gitu. Jadi mulai di akhir tahun yang lalu itu aku mulai mencoba untuk menggambar doodle. Jadi seperti ini. Ini gambar bunga. Terus ini aku gambar ketika Natal. Jadi aku terinspirasi bikin ini namanya daun holly kayak gitu, terinspirasi. Terus ini kayak snowflakes. Terus ini aku nggak tahu apa, aku juga bingung, pokoknya aku gambar aja. Cuman aku emang terinspirasi sama seseorang yang aku tonton videonya, jadi aku berusaha merecreate gambarnya. Terus ini juga, ini aku gambar pakai spidol satu warna biru doang. Dan ini butuh kesabaran dan konsentrasi yang membuat aku jadi merasa lebih tenang juga ketika menggambar. Terus ini adalah gambar bunga. Ini bunga. Aku suka banget gambar bunga BTW. Ini juga bunga kecil-kecil. Terus ini gak jelas, nggak tahu ini gambar apa. Pokoknya aku gambar aja. Terus ini gambar I think daun anemon, I don't know. Jadi ini adalah gambar-gambar yang aku hasilkan ketika aku sedang tidak membaca dan berusaha untuk menaikkan moodku kembali untuk membaca. Jadi tipsnya adalah lakukan hal lain yang juga kalian sukai biar mood kalian itu jadi lebih bagus kayak gitu. Selain itu, hal yang lain yang mungkin bisa kalian lakukan adalah nontonin booktube. Terserah booktube apa yang kalian suka, tonton aja. Karena kalau bagiku pribadi, ketika aku nonton booktuber yang aku suka itu, aku jadi merasa lumayan terinspirasi untuk membaca lebih banyak lagi. Karena kan kalau booktuber yang aku tonton itu, mereka itu kebanyakan jumlah bacaannya dalam 1 bulan atau 1 minggu, dalam 1 hari atau dalam 1 tahun itu jauh lebih banyak daripada jumlah bacaanku. Kalau aku sih slow reader, jadi bacaanku itu nggak banyak, paling setahun itu cuma 50-an buku. Anggap aja seminggu itu 1 buku. Sedangkan kalau booktuber yang biasanya aku tonton itu 1 tahun itu bisa lebih dari 100, anggap saja 100 sampai 150, dan itu membuatku jadi kayak terinspirasi dan tertantang untuk membaca lebih banyak lagi. Jadi itu kayak meningkatkan semangat kita untuk membaca lebih banyak. Selain untuk meningkatkan semangat untuk membaca, aku nonton booktube itu karena aku pengen cari buku apa yang sekiranya menarik, yang bisa aku baca, yang bisa
yang bisa aku dapatkan. Jadi ketika aku nonton booktuber yang aku suka, atau contohnya dari salah satunya itu namanya Emmy, mungkin aku bakalan taruh di sini atau di sini. Itu dia pernah baca novel yang judulnya 100 Years of Solitude, yang itu katanya dia adalah buku yang paling dia sukai sepanjang hidupnya. Dan aku terinspirasi banget untuk membaca itu, cuman emang sampai sekarang aku nggak pernah bisa mendapatkan itu, karena kan aku pinjam itu dari Ipusnas. Di Ipusnas ada, cuman masih antri banyak banget dan aku nggak pernah dapet. Kalau sekarang kayaknya udah bisa sih, I don't know, aku belum ngecek lagi. Jadi nanti mungkin aku bakalan pinjam novel itu, karena aku pengen tahu sebagus apa novel itu. Terus selain Emma itu, bagiku apa ya, booktube-nya itu juga santai, sederhana, dan menenangkan. Terus juga inspirasional karena dia adalah sama-sama seseorang yang kuliah sastra sepertiku, jadi aku ngerasa lebih terkonek sama dia. Terus habis itu ada juga The Book Leo. Aku suka nontonin The Book Leo itu karena booktube-nya itu vibes-nya, video-video yang dia upload itu estetik, jadi aku seneng liatnya, seneng nontoninnya karena seestetik itu, nyenengin banget untuk ditonton. Terus juga ada Carrie Kendricks. Itu sebenarnya videonya sederhana, cuman karena sederhana dan kayaknya gampang, jadi aku terinspirasi untuk bikin video seperti ini dari Carrie Kendricks. Juga dari Emma sih sebenarnya, karena Emma juga videonya cukup sederhana bagiku, cukup bisa aku contoh. Terus dulu ada seorang booktuber pertama yang aku temukan, namanya Hannah Azrang, yang kalau nggak salah channelnya namanya Clockwork Reader. Cuman sekarang nggak terlalu aktif, kadang masih upload tapi nggak sesering dulu. Itu aku suka nontonnya itu juga. Aku bahkan nonton dari awal video ketika dia upload. Jadi aku merasa terinspirasi untuk membaca ya, karena aku nontonin booktuber itu untuk membaca lebih banyak lagi. Juga mencari ide buku apa sekiranya yang menarik untuk dibaca. Selain itu, mungkin kalian juga mengalami reading slump itu karena sedang bosan dengan situasi membaca kalian, atau mungkin tempat bacaan kalian. Jadi kalau aku biasanya kan aku baca di kamar, di sini ya, di sekitar ini memang. Jadi kadang emang aku bosen banget gitu loh membaca di dalam kamar. Mungkin ketika aku bisa keluar kemana, aku bakalan membaca mungkin di perpus. Di perpus itu bagiku cukup menyenangkan untuk membaca, apalagi kalau sedang reading slump dan bingung mau membaca buku apa, di perpus adalah tempat yang tepat. Karena kalau aku udah merasa mentok sama satu bacaan dan gak suka, aku bisa cepat ganti ke buku lainnya dengan mudah, bisa langsung cari gitu loh. Terus juga tempatnya tenang, terus adem juga. Di perpus Bung Karno itu nyaman tempatnya menurutku, jadi menyenangkan untuk jadi tempatku healing sementara dari kebosananku membaca di kamar. Terus selain itu, kalau mungkin kalian nggak bisa menemukan perpus, tempat yang senyaman perpus itu, mungkin kalian bisa baca di kafe. Kalau aku sih sebenarnya, jujur kalau aku mau berusaha untuk baca di kafe itu, aku nggak bisa benar-benar fokus untuk membaca. Mungkin aku memang masih bisa membaca, tapi aku nggak bisa baca yang banyak. Karena apa? Karena aku kalau ke kafe itu biasanya ke distract sama obrolan, sama ngobrol sama seseorang yang aku ajak ke kafe itu. Aku jarang sih ke kafe sendiri. Jadi ketika ke kafe itu aku mau membaca, cuman aku kan nggak mungkin ngediemin orang yang nemenin aku ke kafe kan. Jadi pada akhirnya aku ngobrol, terus menikmati sekitar, terus akhirnya bukunya aku tutup. Tapi kalau mungkin kalian bisa melakukannya, kalian merasa nyaman untuk membaca di kafe, ya silahkan lakukan, daripada kalian bosen baca di kamar sepertiku. Terus selain itu, aku juga kadang kalau emang aku nggak bisa keluar, aku pindah tempat aja. Rumahku kan lumayan gede ya sebenarnya. Kalau aku udah bosen baca di kamar, biasanya kalau cuaca sedang mendukung atau mungkin masih pagi banget atau mendung, aku biasanya naik ke atas ke lantai 2 rumahku. Terus habis itu aku duduk di teras belakang rumah yang menghadap ke kebun. Jadi itu kayak lebih lebih seger aja, karena aku bisa sambil menikmati alam dan pepohonan yang ada di kebun belakang rumahku. Kayak gitu sih. Jadi saranku adalah cari suasana baru untuk membaca.
Kalian juga bisa mencari teman baca atau ikut sebuah komunitas baca. Kalau untuk komunitas baca aku nggak tahu ya di Blitar itu ada atau enggak. Mungkin karena aku terlalu kuper, akhirnya aku nggak tahu di Blitar itu ada atau enggak. Tapi emang kalaupun ada, aku nggak cukup tertarik untuk ikut komunitas dengan jumlah anggota yang besar terus membaca bareng di suatu tempat bersama. Kayak aku gampang ke distract ketika ada banyak orang kayak gitu. Aku biasanya lebih prefer untuk punya teman baca itu cuma satu atau dua yang lebih private gitu loh rasanya. Emang kalau aku dulu punya teman baca itu satu orang, dia itu pernah menolongku. Mungkin dia nggak berasa ya, cuman dia cukup membantuku untuk menghadapi reading slump ketika aku mengalami reading selama lebih dari setahun itu. Aku kan nggak baca satu buku pun, cuman waktu itu tiba-tiba si orang ini memaksaku untuk membaca bareng sama dia sebuah novel yang pada dasarnya sebenarnya novel itu adalah karya seorang penulis yang sama-sama kami suka, cuman karena emang aku lagi gak mood untuk membaca, pada awalnya aku tolak, cuman karena dia emang memaksa banget, pada akhirnya mau gak mau aku ikut membaca bareng sama dia. Ini nggak harus membaca bareng di satu tempat di waktu yang sama, benar-benar berhadap-hadapan atau bersampingan kayak berdampingan gitu, enggak. Dia baca di mana, aku baca di mana, cuman di waktu yang sama gitu loh membacanya. Terus ketika kami menemukan sesuatu yang menarik atau sesuatu yang membingungkan, kami akan mendiskusikannya bersama, dan itu membuatku cukup bersemangat lagi untuk membaca, meskipun saat itu aku benar-benar sedang ada di posisi sangat malas membaca dan sangat reading slumpku sangat buruk. Cuman karena dia ngajakin baca bareng, pada akhirnya sedikit demi sedikit moodku membaca menjadi lebih baik. Kalau kalian lebih suka sama komunitas yang lebih besar, kalau mungkin kalian lebih nyaman sama komunitas yang besar, kalian juga bisa cari komunitas-komunitas baca di kota-kota kalian. Kalau di Blitar aku nggak tahu, cuman kalaupun ada aku nggak terlalu tertarik untuk ikut. Kemudian tips terakhir dariku adalah membaca ulang buku-buku atau novel-novel yang dulu pernah kalian baca dan benar-benar kalian sukai. Jadi ketika kalian mengalami reading slump tapi kalian masih punya tenaga untuk membaca, bacalah buku-buku yang benar-benar inspirasional atau benar-benar menarik, benar-benar menyenangkan bagi kalian. Nanti setelah kalian membaca ulang buku-buku yang benar-benar kalian sukai itu, kalian akan merasa bahwa oh, ternyata membaca itu semenyenangkan ini loh. Kenapa sih aku berhenti baca, padahal banyak banget buku-buku di luar sana yang kemungkinan juga akan sebagus buku yang ini atau bahkan lebih bagus dari ini. Jadi itu akan membuat membuat kalian merasa bersemangat lagi untuk membaca dan mencari buku-buku yang lebih bagus atau setidaknya sama bagusnya seperti buku yang pernah kalian baca sebelumnya. Jadi sekian video dariku tentang tips untuk menghadapi reading slump. Kalian mungkin kalau sedang mengalami reading slump bisa mencoba beberapa poin yang sudah aku sebutkan sebelumnya, atau bahkan mungkin mencoba semuanya, tergantung sama keparahan reading slump kalian. Kalian juga mungkin punya teknik lain untuk menghadapi reading slump yang tidak aku sebutkan atau belum aku sebutkan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi sekian, terima kasih sudah menonton. See you next time. Goodbye.